Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, sebentar ya. Ini, hmm, bentar, misalnya dulu. Berarti ini adalah, oke, ya sudah ada siapa aja nih? Oke, oke, sudah ada Charles, Maritza, Alvaro, Raihan, sama Queen. Oke, halo, apa kabarnya teman-teman pagi ini? Apa kabarnya teman-teman pagi ini? Baik. Oke, baik. Oke, berarti cuma oke, challenge. Oke. Teman-teman udah pada sarapan belum? Udah. Oh, sudah. Hari ini hari Sabtu pada libur kan? Nggak ada yang sekolah kan? Oke. Hari ini ada rencana jalan-jalan nggak atau gimana gitu? Soalnya kan weekend ya. Mana tahu ada rencana jalan-jalan. Nggak ada ya? Berarti habis ini teman-teman pada cuma di rumah aja setelah kelas. Enggak sih, hanya harus ke Bandung. Oh, kalau Celes harus ke Bandung. Ngapain tuh ke Bandung, Celes? Bantuin catering. Oh, bantuin catering. Oh, oke. Halo, ini juga Syifa yang baru gabung. Halo Syifa, selamat pagi. Bener kan pagi kan? Iya. Oke, apa kabarnya Syifa? Baik, Kak. Oke, baik. Oh iya, kakak lupa ganti nih. Bentar, kakak ganti dulu. Oke, oke juga sudah ada Max. Oke, Syifa hari ini ada ini nggak ada kegiatan nggak Syifa? Kalau Syifa hari ini ada kegiatan nggak? Atau cuma di rumah aja habis kelas? Aku habis ini nanti jam 4 ada les bahasa Inggris, Kak. Oh, ada les bahasa Inggris juga. Oke. Kalau teman Oke, kalau teman-teman yang lain habis ini cuma ngapain? Di rumah aja ya, nggak ngapa-ngapain ya? Ada les nanti jam 4. Oh, les juga. Les apa tuh? Les bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris juga. Oh, sama-sama Syifa. Nggak ini kan? Nggak satu les kan? Ah, gak tahu Barangkali. juga. Barangkali satu les. Oke, kakak mau tanya dulu. Untuk yang kemarin, untuk listen satu kemarin, udah pada selesai semua, teman-teman? Udah, Kak. Ya, tapi belum dikirim, Kak, lupa. Oh, ada yang belum dikirim, ada yang udah ya? Oke, berarti Syifa belum dikirim bener yang di naskah videonya ya? Apa ya? I- iya. Oke, terus Faro. Oh, Faro, sebentar, kakak lihat dulu. Oke, Faro mana nih? Yang nomor tiganya juga belum ya? Belum dikirim yang naskah video ya, Faro ya? Belum. Oke, kalau gitu nanti jangan lupa ya, setelah kelas ini boleh dikerjain lagi gitu, biar nanti kakak bisa cek gitu. Oke, mungkin dari yang kemarin, di listen satu kemarin, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak ya? Oke, kalau gitu kita akan lanjut di listen 2 teman-teman. Oke, kalau gitu kakak mau untuk share screen dulu sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Oke, jadi di sini di modul satu di listen 2 kita akan eh apa? Masuk ke topik menggunakan AI dalam tugas sehari-hari, dalam tugas teman-teman sehari-hari. Oke, kakak mau masuk ke nggak bisa nih, tinjauan dulu. Oke, ada yang masih ingat itu apa itu jaringan saraf buatan di listen satu kemarin dibahas? Ada yang masih ingat? Menurut teman-teman aja, apa itu jaringan saraf buatan? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Oke, pada lupa ya.
Oke, jadi jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Jadi dia meniru fungsi otak manusia dengan mengamati apa yang kita kasih, yang kita berikan, lalu mencari polanya. Lalu dari situ setelah mengamati, lalu mencari pola, dia akan belajar dari situ. Nah, contohnya di gambar ini, kita dikasih gambar ini, kasih gambar yang di samping, kasih gambar anjing, dia akan melihat benda-benda apa aja yang ada di sekitar gambar itu, lalu nanti dia akan melihat polanya, pola pada gambar itu. Setelah dia menemukan polanya, dia akan belajar, dia akan nge-training, pola dan juga apa benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu dia akan nge-training dan dia akan cocokkan di dataset, dia akan bisa ngeprediksi setelah di training gitu. Lah, berbeda jadi dari manusia, jaringan saraf buatan membutuhkan banyak contoh dan latihan agar bisa menebak hewan gitu atau yang menebak apa yang kita inginkan atau ngeprediksi apa yang kita inginkan. Sedangkan manusia kan nggak perlu ini ya, nggak perlu contoh yang banyak, nggak perlu pola atau latihan yang banyak atau nggak perlu lama gitu. Jadi sebenarnya kayak sebenarnya agak sama sih, cuma kalau jaringan saraf buatan itu adalah AI yang dia belajar dari yang sudah diberikan gitu, dari dataset lama. Walaupun itu benar atau salah, dia akan belajar dari situ. Oke, kalau gitu yang kedua, ada yang masih ingat apa itu tiga komponen dasar atau utama jaringan saraf buatan bekerja? Tiga komponen. Ada yang masih ingat nggak yang kemarin? Ada yang masih ingat nggak tiga komponennya? Tadi kakak udah nge-spill sedikit. Tadi kakak nge-spill sedikit waktu jelasin jaringan saraf buatan. Ada yang masih ingat? Pada lupa ya. Oke, ada yang masih ingat nggak ya? Oke, jadi tiga komponen jaringan saraf buatan itu dasarnya ada tiga, itu kumpulan data atau dataset, terus algoritma pelatihan atau training algoritma atau dan juga prediksi. Jadi gampangnya itu DTP, dataset, training algoritma, dan juga prediksi. Teman-teman harus ingat DTP. Tiga komponen dasar jaringan saraf buatan itu adalah DTP. Dataset, training algoritma, dan juga prediksi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi sebelum sebelum dia ngeprediksi di awal saat kita memberikan gambar, dia akan melihat dari dataset. Dia akan melihat pola yang cocok di dataset. Setelah dia dapat pola dan juga yang tadi benda-benda yang lainnya di sekitar yang kita berikan itu, dia akan lihat di dataset yang mana nih yang paling dekat. Lalu dia akan nge-training, ngepelajarin, ngelatih algoritmanya. Lalu baru siap itu, setelah itu baru bisa diprediksi gitu. Nah, setelah itu apa itu model bahasa? Model bahasa itu sama dengan LLM, model bahasa besar atau MBB, sama dengan LLM yaitu Large Language Model. Itu merupakan model jaringan saraf buatan yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Jadi kalau semisalnya teman-teman pakai AI yang menghasilkan dan juga memahami teks dalam bahasa manusia, itu namanya model bahasa besar atau LLM, Large Language Model gitu. Biasanya di search engine atau mesin pencarian, terus juga ada di assistant voice, ada translate dan juga chatbot. Chatbot itu juga pakai LLM gitu. Hmm, Nah, kalau struktur dasar penulisan prompt itu ada 5, kayak yang kemarin teman-teman buat saat membuat naskah video. Kalau masih ingat ada tindakannya apa, jenis teksnya apa, terus topiknya apa, penontonnya atau audiensnya siapa, terus keterbatasannya apa gitu. Jadi teman-teman kalau mau buat prompt dalam AI jangan lupa struktur dasarnya biar nanti AI-nya lebih paham dan langsung nangkap apa yang teman-teman maksud. Misalnya kalau teman-teman mau buat promnya itu sedikit-sedikit juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kan kalau ChatGPT cuma 4 kali ya, cuma 4 kali. Kalau yang nggak premium cuma 4 kali percobaan. Dan takutnya kalau sedikit-sedikit nanti malahan nggak dapat gitu loh. Belum tentu juga setelah kita dapat buat kayak gini, belum tentu juga sesuai sama yang kita mau. Nanti bisa aja diperbaiki gitu kan. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau buat prompt, pakai struktur dasar penulisan gitu. Struktur dasar penulisan prompt untuk membuat teks. Jadi teman-teman bisa, AI-nya juga bisa langsung paham apa yang teman-teman minta. Terus gitu.
gitu. Mungkin dari lesson satu kemarin ada yang mau ditanyain dulu? Cukup? Oke, sudah ya. Berarti kakak mau masuk ke modul satu di lesson 2. Di lesson 2 hari ini kita tetap modul satu tapi lesson 2. Jadi AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman kakak mau tanya, teman-teman di mana teman-teman menjumpai AI dalam kehidupan sehari-hari teman-teman? Apa aja? Contoh AI. Apa? Kayaknya kalau misalnya nonton Netflix gitu kan ada AI-nya, jadi sama dia tuh kita di profiling, jadi nanti tuh kita kayak dia tuh kayak tahu apa yang kita suka, jadi kalau nontonnya yang enggak nanti dimunculin di home screen-nya juga yang enggak gitu. Kalau sukanya nonton Korea nanti dimunculinnya juga Korea gitu atau apa. Oke, benar. Good job, Charles. Benar yang tadi kata dibilang Charles. Itu kalau AI, kita menjumpai AI dalam kehidupan sehari-hari, boleh di Netflix. Itu benar. Contohnya AI itu di Netflix dengan kalau kita algoritmanya akan melihat, mempelajari pola kita. Contohnya kita suka nonton ini apa Korea gitu. Nanti dia akan nge-training, ngepelajari algoritma kita dan ngemunculin di beranda kita yang serupa dengan yang kita tonton gitu. Benar. Terus ada lagi nggak? Menurut teman-teman ada lagi? Di Spotify. Boleh ya bener, gue coba Rehan. Spotify juga ya, sama ya, sama apa, sama Netflix tadi dia akan apa membaca algoritma kita gitu AI-nya. Terus ada lagi teman-teman? Ada lagi nggak? Menurut teman-teman? YouTube, Kak. Sebentar ya. Oke, tadi siapa? Shiva ya? Iya, Kak. Ya benar. YouTube, YouTube juga benar sama kayak Netflix sama Spotify itu juga ngeprediksi apa yang kita sering tonton. Jadi algoritmanya juga apa? AI-nya ngebaca dari algoritma training kita gitu. Terus ada lagi? Lagi nggak menurut teman-teman? Atau mungkin teman-teman sering pakai Gmaps? Sering pakai Gmaps? Google Maps? Sering pakai nggak? Iya, Kak. Nah, itu juga Google Maps itu juga AI, itu juga ngebantu kita kan. Dia AI-nya juga sekarang berbeda ya Gmaps yang sekarang sama yang dulu. Yang dulu itu Gmaps yang dulu itu masih dia tuh belum bisa ngeprediksi dia udah bisa ngasih tahu jalan cuma belum bisa ngeprediksi ini tuh jalannya macet apa enggak gitu belum bisa ngasih kita jalan yang paling cepat gitu nah sekarang udah diperbaiki jadi kayak dia ngasih kita dua opsi jalan atau tiga opsi jalan kita bisa pilih yang mana yang paling cepat gitu terus juga kan kalau kalau ada macet nanti dia akan ngasih tanda merah ya itu juga AI-nya sudah bagus gitu terus lagi ya Kalau yang eh Gmaps itu bukannya kalau nggak salah tuh kayak diambil dari kayak kecepatan mobil-mobil, jadi kayak semakin banyak yang pakai Gmaps tuh kayak semakin akurat gitu. bener 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 Syahlas bener bener Terus kalau AI-nya gimana ya? AI-nya di kan dia apa ya itu juga termasuk AI karena dia ngebantu tadi yang Kak jelasin ya waktu dia ini ngeprediksi yang macet 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 yang ada tanda merah terus dia buat tiga opsi gitu itu juga masuk ke AI-nya gitu. Oke, thank you. Mm-mm. Terus ini apa namanya teman-teman biasanya pakai HP Face ID atau sidik jari? Teman-teman HP-nya udah Face ID belum? Atau nggak mungkin nggak Face ID kan? Pasti pada Face ID atau sidik jari, bener kan? Iya, Kak. Nah iya, itu juga AI. AI-nya di Face ID, AI-nya apa? Nge, mela- mempelajari pola muka kita dan juga pola sidik jari kita gitu. Terus ada banyak lagi sih sebenarnya ada terjemah otomatis itu juga ada koreksi teks otomatis atau autocorrect di HP. Misalnya teman-teman lagi ngetik ya, teman-teman lagi ngetik terus kalau nyalain autocorrectnya, AI-nya bakal nge-autocorrect kalau misalnya teman-teman ada yang eh, kata-katanya ada yang salah gitu. Nanti bakal nge-autocorrect dan juga sebagainya ada banyak lagi. Oke, terus nah selain itu jaringan saraf juga dapat membantu teman-teman nanti akan mengerjakan pekerjaan rumah. Pasti teman-teman tahu pekerjaan rumah, menulis surat dan bahkan mengarang cerita. Pasti teman-teman tahu karena sudah sering ya pakai ya. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana jaringan saraf buatan bekerja untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Jadi kita hari ini akan membuat teks. Kita akan membuat teks surat. Hari ini kita akan membuat teks surat, yaitu contohnya kita akan membuat
email, menuliskan email kepada nenek untuk menceritakan tentang liburan musim panas gitu. Jadi kita akan membuat surat dengan bantuan AI. Nah, se- kita pakai ChatGPT kayak biasa. Nah, promptnya, teman-teman jangan lupa kalau kakak bilang prompt itu berarti artinya perintah, perintah yang akan dimasukkan. Gitu. Promptnya bisa aja seperti ini. Prompt sederhana, tulislah surat nenek untuk nenekku tentang liburan musim panasku. Gitu. Promptnya bisa seperti ini, tapi menurut teman-teman ini sudah komplit nggak atau sudah bagus? Kayaknya belum sih. Bener. Soalnya Kenapa? Kenapa tuh Charles? katanya sih kayak kalau promptnya lebih banyak tuh jadi kayak kalau kita bikin lagi tuh jadi lebih spesifik gitu. Benar, gue jawab Charles. Benar kata Charles tadi, promptnya harus lebih spesifik dan lebih menggambarkan. Kan kalau kayak gini tulislah surat untuk nenekku tentang liburan musim panasku. Ini promptnya sederhana banget eh, dan terlalu umum. Jadi nanti kalau semisalnya ChatGPT-nya baca prompt teman-teman itu akan kelihatan kayak ya udah dia akan ceritain yang yang umum aja. Nanti kan juga tentang pada umumnya di datasetnya yang ada tentang liburan musim panas, ya udah dia ceritain aja. Itu juga belum tentu punya teman-teman. Benar kan? Jadi sedangkan di sini teman-teman kalau mau nulis surat untuk nenek pasti itu kegiatan teman-teman sendiri gitu kan. Terus juga promptnya juga nggak akan tahu itu untuk siapa, neneknya namanya siapa, terus teman-teman namanya siapa gitu. Jadi nggak, itu sangat umum banget, sederhana dan perintahnya terlalu umum gitu. Dan juga sedikit nanti bisa aja AI-nya memberikan jawaban atau prediksi hasil yang tidak sesuai teman-teman inginkan gitu. Karena teman-teman nggak bilang liburan musim panasnya apa gitu. Jadi contoh prompt yang contoh prompt yang bagus itu bisa aja teman-teman pakai pola struktur membuat prompt kayak gini pakai tindakan, jenis teks, keterbatasan dan juga topik. Contohnya di sini untuk surat nenek tadi tindakannya menulis. Jadi kita di sini kan mau menulis surat. Jadi kita tindakannya menulis. Terus jenis teksnya apa? Bisa aja kalau tindakan jenis teksnya di sini kita mau buat email yang hangat dan ramah untuk nenek dari cucunya atau cucu perempuannya dengan nama kita bisa tambahin nama kita siapa gitu. Terus keterbatasannya juga udah dibuat surat itu harus satu paragraf panjangnya. Terus untuk topiknya juga ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan musim panas. Jadi kita udah ngeceritain selama musim panas kita ngapain aja. Nah, nanti eh, setelah kita buat prompt yang kayak gitu, nanti AI-nya akan bisa ngehasilin dan memberikan hasil yang lebih akurat, lebih spesifik dari yang emang kita kasih gitu. Jadi dari sini aja kita udah bisa dibuat promptnya kayak tuliskan email yang hangat dan ramah untuk nenekku dari cucunya atau cucu perempuannya yang bernama misalnya yang bernama Alvaro dengan keterbatasan surat itu harus satu paragraf saja panjangnya. Dengan topik ceritakan dengan topik dengan isi di dalamnya menceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan musim panasku yang mana jalan-jalan ke tepi pantai, lalu berenang di pantai, lalu hiking eh, di hutan memetik jamur, buah beri, dan lain sebagainya. Lalu membantu orang tuaku di pedesaan dengan memetik buah beri dan menyiram bunga gitu. Jadi teman-teman kalau udah dapet strukturnya kayak gini, kenapa tuh? Teman-teman kalau udah dapat strukturnya begini, bakalan nanti mudah buat promnya gitu, oke? Nah, jadi nanti kalau misalnya nih, ini dia buat contohnya cucunya Max, namanya Max. Nanti bakalan muncul namanya juga, terus juga udah tahu nih di dalam topik itu, di dalam topik email itu, isi emailnya, isi musim liburan musim panas nih apa aja, dan juga udah spesifik, dan juga udah bener-beneran real itu adalah musim panas kita. Jadi bukan karangan oleh AI-nya. Jadi AI-nya hanya membantu merangkai kata-kata aja gitu. Nanti kira-kira bakalan seperti ini gitu. Oke, teman-teman. Apa maaf? Mm-mm. Eh, Kalau ada pertanyaan apa sekarang atau nanti aja? Boleh, boleh sekarang nggak apa-apa. Em, Katanya tuh kan kita tuh kayak bisa dipelajarin sama AI-nya juga. Jadi kayak Mm-mm. kalau kita kasih tahu terlalu banyak informasi tuh bisa bahayanya apa gitu. Oh, bahayanya gitu ya. Iya. Em, eh ya bener sih bakalan bisa dipelajarin sama AI-nya. Tapi em, itu bahayanya di ini sih. Lebih kalau di AI di ChatGPT tuh
Kakak belum dapat banget sih yang bahayanya gimana ya, karena masih membantu banget. Cuma yang di AI, yang bahaya di AI-nya itu lebih ke ini, Netflix atau yang aplikasi yang sering kita gunain sehari-hari gitu. Nah, itu bahaya. Jadi kayak lebih semisalnya nih teman-teman, contohnya bahayanya apa? Bisa kerugian teman-teman apa nih? Misalnya teman-teman di Netflix suka apa ya, nonton 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 drakor nih. Rencananya ini cuma 1 kali aja ngisi waktu luang untuk karena kita liburan aja gitu. Nah, karena temen-temen aduh lagi suka drakor, nah kan karena dia AI-nya ngelihat pola kita lagi suka drakor nih, di berananya semua bakalan muncul drakor. Bisa aja dari situ, ah ya udahlah nonton satu lagi gitu. Nah, bahayanya bisa dari situ, jadi teman-teman lebih malas untuk mengerjakan sesuatu yang lain gitu, dan juga sama aja di platform yang lain gitu. Jadi hal yang lainnya tertunda. Tapi kalau untuk AI yang di chatbox, kakak belum, sampai saat ini memang ada bahayanya. Mungkin bahayanya juga di chat. Oh, kalau yang chatbox mungkin bahayanya kayak kita jadi jatuhnya apa-apa tuh AI gitu loh, gitu. Terus, oh, sama bahayanya mungkin kalau teman-teman ngasih sesuatu yang penting di AI, di chatbox AI-nya kayak data pribadi gitu. Itu kan nanti soalnya masuk ke database-nya mereka ya. Nah, kalau masuk ke database-nya kan mereka kan itu bakalan bahaya banget gitu ya. Oke, mungkin gitu aja sih kalau Kasih ininya. tahu nama tuh gimana? Apa? Ya di sini kayak kasih tahu nama itu tuh masih gak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Maksudnya namanya jangan nama panjang, jangan nama panjang kayak nama panggilannya aja gitu. Soalnya, oh ya soalnya banyak. Oke, thank you. Oke, jadi kalau teman-teman mau ngasih data pribadi, tanggal lahir kan itu emang umum. Tapi kalau bisa untuk tanggal lahir nggak usah dikasih gitu. Pokoknya yang data pribadi nggak usah dikasih kecuali nama. Nah, nanti teman-teman kan bakalan bakalan AI-nya bakalan ngasih kayak dalam kurung isi sendiri gitu loh. Nah, atau nanti kalau misalnya teman AI-nya udah ngasih tanggal, kalau misalnya kan kayak di data pribadi nih, AI-nya udah ngasih tanggal atau data pribadi teman-teman udah diisi, tapi itu bukan beneran punya teman-teman, tinggal diganti aja gitu. Soalnya kalau emang ngasih data pribadi itu agak takut takut aja sih, soalnya masuk ke database-nya gitu ya. Oke. Oke, thank you. Oke. Oke, terus nah tadi ya. Nah, bisa aja nanti kalau kayak gini, nanti yang akan ada petunjuknya di di dalam course itu bakalan bentuknya seperti ini. Nah, kita akan disuruh tuliskan email kepada nenek tentang liburan musim panas menggunakan struktur ini. Sapaannya dengan menyebutkan apa. Kita dikasih sapaannya itu adalah maksudnya nama kita, sapaan kita oleh neneknya apa, terus juga cerita peristiwanya apa, kita akan deskripsi terperinci peristiwa yang kita lakukan apa, terus perpisahan ucapkan semoga sehat selalu dan bla 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 kayak gitu. Terserah nanti AI-nya tinggal kayak menyusun aja, menyusun kata-katanya gitu. Jadi nggak pure dari AI, itu hanya menyusun aja, membantu kita menyusun kata-katanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari kualitas hasil yang baik dari jaringan saraf itu secara langsung tergantung juga dengan kualitas promnya. Jadi teman-teman harus bersikap spesifik waktu promnya diberikan harus lebih spesifik, terus formatnya juga harus udah ditentukan. Soalnya nanti teman-teman nih mau nulis surat email, tapi teman-teman nggak bilang itu untuk menulis surat email. Bisa aja dia buat dalam bentuk artikel, bisa aja dia buat dalam bentuk puisi gitu. Jadi harus spesifik itu formatnya dalam bentuk apa gitu. Terus buat apa, dituliskan dalam apa gitu. Terus tentukan gayanya. Gayanya tadi bisa aja kalau misalnya kita nggak ngasih tahu gaya teksnya apa, bisa aja dia buat formal gitu. Sedangkan kita maunya yang informal dan juga humoris gitu kan. Kalau kalau misalnya harus ganti bahasanya juga agak susah ya gitu, agak lama juga gitu. Terus percobaan. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalnya teman-teman buat prom dirasa masih kurang cocok, boleh dicoba-coba lagi, dicoba dengan prom yang lain, nggak apa-apa. Kayak kayak pasti teman-teman udah tahu kalau pakai ChatGPT atau ya itu kayak kita lagi chat sama temen gitu, kita minta aja gitu, jadi nggak usah takut. Nah tapi kalau nggak premium biasanya cuma 4 kali gitu, tapi akhir-akhir ini kakak coba sih, tapi bisa lewat dari 4 kali waktu di new chat gitu, jadi masih bisa digunain gitu sih, gitu. Terus, oke. Nah, terus jadi di kita masuk ke course-nya.
Nah, tampilan teman-teman course-nya sudah begini belum? Tampilan course-nya sudah begini? Oh, sudah. Oke. Nah, ini teman-teman bakalan bisa buka yang sudah terlewat ya. Satu duanya bakalan bisa. Nah, tanda teman-teman itu hari ini adalah ini. Agustus jam 2 gitu. Nah, kalau yang belum kebuka ini berarti teman-teman belum bisa buka, belum bisa diklik gitu. Jadi, yang bisa diklik hanyalah yang sudah kebuka, yang sudah lewat dan juga yang hari ini gitu ya. Jadi teman-teman masih bisa belajar. Nah, yang hari ini adalah lesson 2. Benar, selesaikan tugas. Nah, jadi di sini kita akan membuat gimana Muhammad Oh, kok aku nggak bisa dipencet ya? apanya? Yang ini yang Julai Course-nya. 6 ya. Coba di refresh dulu. Nomor 2 ya. Oke, udah bisa. Oh, sudah, oke. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk surat untuk teman dulu, membuat surat untuk teman. Nah, di sini gunakan untuk menulis surat kepada teman Anda yang telah pindah ke kota lain dengan menggambarkan kehidupan Anda. Persyaratannya ini, gitu. Kita berarti mau nulis surat kepada teman yang telah pindah ke kota lain. Persyaratan yang pertama, surat itu ditulis dengan cara yang informal. Berarti teman-teman jangan lupa promptnya dikasih tahu gaya gaya tulisannya itu harus yang informal gitu. Terus yang kedua, jelaskan 2 sampai 3 kejadian penting terkini dalam hidupmu. Boleh 2 aja boleh, 3 pun boleh. Tapi kalau dirasa kelamaan 3, 2 nggak apa-apa gitu. Tapi 2 atau 3 ya gitu. Terus kejadian yang penting terkini dalam hidupmu, misalnya, gak usah yang benar-benar nggak apa-apa gitu, karena ini cuma tugas ya. Jadi nggak usah benar-benar yang kejadian yang benar-benar kejadian nggak apa-apa. Jadi misalnya nih, kejadian terpenting dalam hidupku akhir-akhir ini itu aku menang lomba mewarnain, aku juara 1 lomba mewarnain dan juga eh, aku apa sih masuk lulus dan masuk ke sekolah yang kudambakan gitu. Terus boleh. Terus yang ketiga, jelaskan perasaanmu tentang kepindahan temanmu. Jadi teman-teman boleh untuk nambahin juga kayak prompt tentang menjelaskan perasaan teman-teman saat kepindahan temannya teman-teman itu. Itu. Jadi bukan perasaan teman-teman itu atau perasaan kalian ini bukan AI-nya yang buat ya, tapi teman-teman yang udah ngasih tahu ke AI saat temannya kalian itu pindah, kalian itu ngerasa kayak gini gitu. Jadi AI ini tinggal cuma nyusun aja gitu. Bukan AI-nya disuruh untuk membuat membuat perasaan kalian gitu ya. Oke. Terus yang keempat, akhiri surat dengan mengucapkan harapan terbaik. Jadi ini juga harapan terbaiknya itu teman-teman sendiri yang buat. Harapan terbaiknya untuk teman harapan terbaiknya kalian untuk teman kalian yang sudah pindah ke kota lain gitu. Jadi bukan AI yang buat, AI-nya hanya menyusun kata-katanya aja. Oke? Nah, seperti biasa, ini hasilnya ini dibuat di dokumen. Coba diklik dokumennya, lalu kayak kemarin, disalin dulu. Salinnya sebelum kita kerjain di sini, disalin dulu. Caranya di file, lalu buat salinan. Gitu. Nah, ini untuk satu file ini akan kita ngejawab untuk 3 tugas di surat untuk teman, surat permintaan resmi, sama tugas tambahan membuat kartu ucapan. Nah, ini untuk kalau misalnya di tugas 1 sudah selesai nih, tugas 1 sudah selesai. Nah, kalau teman-teman kan kalau tugas 1 belum selesai, sudah selesai, nah kita mau ngerjain tugas 2, kalau punya teman-teman nggak akan kebuka nih, masih kegembok. Berarti nanti kalau walaupun hanya tugas 1 yang selesai, untuk bisa kita lanjut ke tugas 5, berarti di ini dulu di-download, setelah di-download baru kita kumpulin di sini. Jangan lupa setelah dikumpulin nanti, kalau oke benar. Setelah dikumpulin di sini, tugas 5-nya akan surat permohonan resmi. Nah, surat permohonannya resmi resmi sama kita kerjain di sini juga. Nah, pas pas kita ngumpulin surat permohonan resmi berarti tugas 1 sudah dikerjain, terus tugas 2 juga sudah dikerjain. Gitu ya. Berarti pas udah di surat permohonan permintaan resmi, kakak akan lihat ada tugas 1 dan juga tugas 2. Tapi saat surat untuk teman hanya ada surat tugas 1, yang nomor 2, nomor tugas tambahannya belum ada gitu ya. Terus untuk yang tugas tambahannya berarti yang bintang nih. Yang bintang itu tugas tambahan berarti ini seharusnya sudah terisi semua gitu. Oke, paham nggak maksudnya? Kira-kira paham nggak maksudnya kakak tadi? Gimana Rehan?
Maksudnya tuh kita harus kerjain semuanya gitu. Ah, bener, pada akhirnya bakalan dikerjain semuanya gitu di tugas satu, tugas dua, sama tugas tambahan. Cuma bedanya itu maksudnya kakak tadi kan, gini. Ini kan tugas 4 nih. Tugas 4 kan untuk surat untuk teman. Nah, teman-teman kerjain dulu yang di tugas surat untuk teman itu apa perintahnya prom yang waktu di CCBT teman-teman kasih apa di copy ke sini. Terus hasil yang teman-teman dapat DA-nya ditaruh di sini. Nah, udah nih, tugas satunya sudah selesai. Nah, berarti kalau tugas satunya sudah selesai, teman-teman nggak usah dulu ngerjain tugas dua. Kalau tugas tambahan juga nggak usah dulu, nggak apa-apa. Tugas satunya sudah selesai, teman-teman langsung download aja. Teman-teman langsung download aja. Setelah di-download yang tugas satu ini sudah selesai, teman-teman boleh boleh dikumpulin di nomor empatnya. Nah, biar nanti kenapa harus dikumpulin dulu? Biar nanti nomor limanya kebuka. Biar nanti teman-teman nomor limanya kebuka, terus bisa lihat persyaratan yang di nomor lima gitu. Nah, pas di nomor lima, teman-teman kerjain di sini lagi. Di sini, di sama yang kayak tadi. Nah, berarti waktu nomor dua tinggal dimasukin promnya di sini apa, terus hasilnya apa. Nah, saat saat mau download atau mengumpulkan yang di tugas surat permintaan resmi, berarti kakak akan lihat nanti yang ada di dalam file teman-teman itu sudah terisi yang di sini dan juga di sini, sedangkan yang di sini belum. Bener kan? Gitu kan? Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Oke, paham. Nah, setelah ini sudah selesai nih, teman-teman download lagi, baru dimasukin ke sini gitu. Nah, biar kebuka yang bintangnya. Nah, yang bintangnya sudah kebuka nih, teman-teman boleh lanjut lagi eh, kerjain di sini. Nah, baru perintahnya di copy, terus hasilnya di copy gitu. Nah, berarti yang saat bintang ini semua sudah terisi gitu. Terus di-download lagi gitu. Oke? Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Oke, berarti teman-teman boleh untuk mulai ngerjain, mulai buat tugasnya di course sambil share screen ya. Oke, sebelum buat tugasnya berarti itu ngerjain soal dulu. Jangan lupa share screen ya, teman-teman ya. Oke, kalau di ininya siapa ya ini ya? Mariza kan di nomor 2-nya belum kebuka, boleh di refresh dulu Mariza. Di Refresh, Kak. yang ini, coba. Bener, biar nomor 2-nya kebuka. Nah, itu nomor 2-nya udah kebuka tuh. Nanti bisa.
Kak, bisa Mm-mm. nggak kerjainnya ntar aja? Soalnya aku mau pergi. Oh, Terus internet aku juga unstable. apa? Kayaknya jaring. Internet aku lalot, Kak. Oh, oke oke. Marisa mau pergi ya jam berapa perginya? Perginya jam berapa tuh? Jam 12. Oh, jam 12. Oke, nggak apa-apa. Sebisanya aja dulu ya. Boleh satu dulu aja atau dua dulu aja nggak apa-apa. Kak, tolong, Kak. Oke, siapa nih? Aku Kak Siva. Iya, Oke, sudah share kan belum Syifa? Belum, Kak, sebentar. Oke, kenapa nih? Kenapa nih Syifa? Ini, Kak, yang mana jawabannya aku bingung. Oke. Pilih definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Berarti kalau teks, dia itu dilatih pada sejumlah data besar teks. Terus juga nanti setelah itu, setelah dilatih, coba menurut Syifa yang mana ya? Setelah yang kakak jelasin ya ini ya. Dia itu algoritmanya itu dilatih dulu pada sejumlah apa ya sejumlah data data set yaitu data set teks data set teks itu kan besar ya datanya ya. Terus setelah itu baru nanti dia memproses teksnya dengan bahasa alami baru nanti bisa menghasilkan lalu memahami apa yang kita maksud gitu kira-kira yang mana? Ini, Kak. Oke, boleh dicek. Oke, tadi siapa tuh yang angkat tangan? Ada yang angkat tangan nggak sih? Oke, Muhammad Ali. Kenapa Ali? Kak, ini kalau Muhammad gitu. Ya Kak, Muhammad. kalau udah selesai kan di download. Di Mm-mm. download itu dalam anu kan PDF. Iya, PDF benar. Thank you. Oke. Pak, ini kalau Mm-mm. misalkan udah dimasukin, emang ini centangnya gini warna kuning ya? Benar-benar. Itu karena Oh, belum kakak periksa. Tuh. oke. Wah, Ali sudah selesai semua. Wah, keren Ali. Oke, kakak tunggu. Kenapa nih? Oke, ini siapa ya? Oke.
Apa nih? Ada kesulitan lagi sih, Pak? Iya, Kak. Oke, apa fungsi utama prompt ketika bekerja di jaringan saraf buatan? Oke. Jadi eh, gunanya itu adalah untuk saat kita mau cari sesuatu, saat kita mau cari sesuatu berarti kita harus ngasih tahu promnya dulu. Kita harus ngasih tahu promnya biar nanti bisa dapat proses di proses di dataset, training algoritma dan juga prediksi baru bisa ngeprediksi gitu. Terus biar nanti kita juga dalam prompt itu harus ngasih batasannya juga gitu. Mungkin kira-kira menurut Shiva yang mana? Hmm, ini ya, Kak. Bener. Kakak tunggu 4 menit lagi ya. Jadi kita lanjut lagi.
Kak, ini yang Mm-mm. nomor 4-nya kayak gini, Kak. Mana nih? Mana sih? Rehan ya, Mer. Oke, nomor empatnya kamu lihat. Oke, oh ya boleh. Coba ini Rehan di mana? Di ini kan? Di course kan? Bener kan? Kenapa, Kak? Di course kan tampilannya Rehan maksudnya? Ya. Iya benar-benar kayak gini. Jadi betul kan kayak gini kan, Kak? Heeh. Sebenarnya yang ini nggak usah. Yang ini apa sih? Link yang ini. Linknya coba dihapus aja. Yang nih. Iya, itu kan nggak usah nggak apa-apa. Nah udah di. Nah benar. Oke. Oke, Terima kasih ya, Kak. oke sama-sama.
Kak, sorry Kak, kakak masih di mic gak kedengaran. Sorry, sorry, sorry. Pantesan dari tadi kakak minta untuk stop share nggak ini ya. Oke, maaf ya. Nah, susah nggak untuk ininya buat suratnya? Sedikit ya? Atau susah? Apa nih? Gini apa Nah, gini? susah. Oh, nggak susah. Oke, karena oke. Nah, berarti teman-teman nggak akan susah kalau misalnya promnya jelas dan teman-teman promnya itu bagus. Nanti bakal tetap gampang munculnya kayak. Karena juga sebagian kemarin itu ada yang kesusahan sih di kelas lain karena memang nggak terbiasa pakai AI, pakai ChatGPT gitu. Jadi karena teman-teman di kelas ini udah pada kebiasa ya, jadi agak gampang gitu ya pakai AI ya. Oke. Karena ini juga masih teks yang biasa, teman-teman kan biasanya juga pakai teks, jadi masih agak gampang. Oke, kalau gitu teman-teman kakak akan lanjut di selanjutnya. Oke, jadi hari ini selanjutnya kita akan masuk ke mana ya? Masuk ke oh, ngelag banget nih. Ringkasan hasil. Jadi teman-teman bisa juga di AI kita bisa juga untuk ngeringkas sesuatu. Jadi kayak memadatkan sesuatu gitu. Contohnya gini, teman-teman tadi udah sebentar. Kok agak ngelag ya? Bukan, 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 bukan di situ, Deng. Maaf. Oh, bener, bener, bener. Jadi misalnya nih, teman-teman lagi ngebuat ngebuat apa ya? Lagi belajar, lagi ujian nih, lagi ujian. Kalau lagi ujian semester kan, dari bab 1 sampai 6 itu akan dibahas. Nah, teman-teman dikasih kisi-kisi. Nanti yang keluar tentang ini, di bab 1 tentang ini. Nah, dikasih. Nah, teman-teman belajar, tapi kayak, apa ya, ini poin-poinnya apa ya, tentang bab ini tuh poinnya apa, teman-teman bingung gitu. Nah, dari pakai AI, kita juga bisa untuk AI juga bisa ngebantu kita untuk menyoroti poin-poin yang penting yang ada di pelajaran itu. Jadi AI juga bisa kita bisa minta untuk membuat poin-poinnya gitu. Terus teman-teman juga lagi misalnya ada tugas untuk membuat makalah nih, makalah atau sebuah jurnal gitu. Teman-teman biasanya di bahasa Indonesia pernah nggak disuruh untuk buat makalah atau jurnal? Oke, kalau Ali belum, kalau Syifa belum ya. Oh, biasanya kemarin itu kakak waktu SMP kalau nggak salah pernah untuk disuruh untuk buat ini. eh apa ya, makalah apa jurnal kakak lupa. Terus waktu SMA juga pernah nih disuruh untuk buat makalah sama jurnal gitu. Terus nanti teman-teman boleh untuk pakai AI gitu, bantuan AI gitu. Nah, kan kalau kita mau buat sesuatu kayak makalah atau jurnal atau karya ilmiah, kita itu punya referensi kayak ya ilmiah, bener kan? Harus punya referensi, nggak mungkin buat makalah atau jurnal itu asal-asalan. Jadi punya referensi. Nah, referensi yang kita ambil itu kayak apa sih maksudnya ini karena banyak banget apa sih gagasan utamanya kita nggak tahu. Nah, teman-teman juga bisa pakai AI untuk buat abstraknya, abstrak di makalahnya itu apa gitu. Terus juga misalnya teman-teman udah buat makalah atau jurnal, diminta juga di bagian depannya harus ada abstraknya. Teman-teman juga bisa nih untuk membuat abstraknya, teman-teman bisa pakai AI-nya gitu. Terus juga untuk menerjemahkan teks juga bisa. Misalnya teman-teman dapat buku atau tulisan yang pakai bahasa asing yang teman-teman nggak paham, teman-teman bisa untuk pakai AI. Jadi di sini yang pertama kita akan membuat kompres teks. Kita akan mengkompres teks kayak tadi. Dari makalah kita sudah membuat makalah. Nah, kita disuruh untuk membuat abstraknya. Abstrak itu adalah apa ya, kayak kesimpulannya lah, kayak kesimpulan yang ada di dalam makalah itu semua. Jadi itu biasanya kira-kira 3 atau 4 paragraf doang. Biasanya ya. Sebentar ya. 3 atau 4 paragraf. Kenapa nih? Oke, sebentar kakak mau bantuin jawab dulu. Oh, kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Apa nih? Kalau copy fashion, oke. Oke, kakak harus scroll lagi. Nah,
kayak compressed text, kita mau buat abstraknya atau memadatkan sesuatu makalah atau karya ilmiah menjadi hanya 2 sampai 3 paragraf. Bisa dengan pakai AI. Nanti sesuaikan aja dengan promptnya. Promptnya apa? Contohnya promptnya itu kayak gini. Prompt yang buruk itu kayak kita cuma ngasih filenya atau kita ngasih file file makalahnya atau judul makalahnya terus teman-teman buat kompresi teks. Kalau hanya begitu nanti bisa aja yang dikompresi itu yang sudah kita dapat dari AI-nya bakalan tidak sesuai kita yang inginkan. Terus juga bisa aja kepanjangan karena itu file teksnya itu 10 halaman misalnya 10 halaman. Dia kompresnya menjadi kayak 1 halaman. Kan kita mintanya kalau abstrak kan cuma kayak 3 sampai 4 paragraf ya, gitu ya. Nah, sedangkan kita mau butuhnya 3 paragraf gitu. Nah, bisa aja kan masih kebanyakan. Nah, gitu. Terus kalau misalnya teman-teman buat prompt yang compress text untuk membuatnya menjadi lebih singkat, itu bisa aja menjadi lebih singkat kayak tadi bisa menjadi 3 paragraf atau 4 paragraf. Cuma bisa aja dia bakalan hilang ininya. Apa namanya? Gagasan utamanya atau yang penting-penting akan dihilangkan. Bisa aja seperti itu. Karena kita tidak minta perintah untuk tetap tetap gagasan utamanya tetap ada gitu. Kita hanya membuat perintah atau prompt untuk kompres teksnya aja gitu. Jadi kalau mau buat perintah atau perintah atau promptnya, berarti teman-teman misalnya ada contohnya di sini, kompres teks menjadi 100 kata atau 3 paragraf dengan tetap mempertahankan semua ide dasar dan juga contohnya, boleh. Terus teksnya dimasukin gitu, atau artikelnya dimasukin, atau kutipannya dimasukin gitu, boleh. Terus atau yang lainnya, kompres kutipan dari buku Harry Potter menjadi 3 paragraf, lalu pertahankan alur cerita utama dan juga nama-nama tokoh utamanya juga bisa gitu. Berarti promptnya harus sesuai. Karena kalau kita mau buat sesuatu tentang tulisan, makalah, atau karya ilmiah, kalau hanya dikompres bisa aja gagasan utama atau ide-ide dasarnya atau yang penting-penting itu hilang. Jadi teman-teman harus buat juga promptnya yang menyatakan kalau mempertahankan semua itu biar nggak hilang gitu. Gitu. Terus oke, contohnya akan kakak contohin langsung ya. Mana sih? Oke, tadi kayak biasa itu di nomor 4. Oke, kalau nggak salah di nomor 4 sih, apa nomor 3 ya? Iya benar nomor 3. Jadi pertama carilah artikel ilmiah tentang topik yang menarik minat Anda. Ini untuk artikelnya boleh teman-teman cari di Google, boleh cari di Google ya artikelnya. Misalnya artikel tentang kesehatan deh, tentang kesehatan nih. Ada nih artikel tentang kesehatan. Ada banyak kan artikelnya. Misalnya ini nih, artikelnya tentang ini. Nah, teman-teman boleh untuk download, kalau bisa di-download, di-download. Kalau bisa di-download seperti ini, berarti ini bisa di-download nih. Teman-teman jangan lupa untuk downloadnya gimana Kak? Downloadnya ini ada panah ke atas, download aja. Terus disimpan. Nah, sudah di-download, oke. Terus teman-teman pernah nggak masukin file ke ChatGPT atau gambar? Bisa kan berarti ya? Bisa ya, berarti ya. Nah, kayak biasa, teman-teman kalau tapi kalau nggak bisa di-download, di-copy aja semua. Ini di-copy semua, kata-katanya di-copy. Kontrol A, terus CTR. Cara kontrolnya gimana? Cara kontrolnya itu CTRL A aja. Nanti bakal nge-copy semuanya yang ada. Tuh di CTRL C gitu. Nanti bakal copy. Nah, kalau misalnya itu nggak bisa di-download artikelnya, kalau bisa di-download, di-download aja gitu. Nah, terus nanti artikelnya dimasukin. Mana ya tadi ya? Nah, ini. Open. Nah, terus nanti promptnya kita tadi disuruh adalah untuk
Yang pertama adalah menulis abstrak suatu artikel. Temukan artikel ilmiah tentang topik yang kami minati ini. Artikel yang terserah teman-teman tentang apa. Lalu gunakan ChatGPT untuk merangin teks menjadi 3 sampai 4 tesis utama. Intinya, tesis utama nanti kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman langsung aja menuliskan abstrak. Berarti minta ChatGPT-nya atau AI-nya untuk menuliskan abstrak gitu. Berarti di sini eh buatkan abstrak abstrak dari artikel ini dengan mempertahankan ide dan gagasan utamanya. Nah, kakak ngebuat mempertahankan ide dan gagasan utamanya. Biar nanti saat dia dipersingkat atau dimasukin ke abstrak, nanti yang masuk adalah semua-semua yang penting gitu. Nanti bakalan masuk nih, dia akan ngebaca artikelnya baru nanti dibuat abstrak. Kalau menurut teman-teman ini masih pendek, ini kan masih satu nih, satu paragraf. Teman-teman di sini tadi tiga, tiga atau berapa ya tadi ya di sini ya? Tiga atau empat ya? Tiga atau empat teman-teman boleh kayak buatkan buatkan menjadi 3 paragraf. Nah, bakalan seperti ini. Gitu. Dia bakalan tetap akan mempertahankan ide dan juga gagasan utamanya. Jadi teman-teman biar dia tetap mempertahankan ide dan gagasan utamanya, teman-teman harus buat juga di promnya. Nah, misalnya ini tadi kakak lupa nih, nggak pakai berapa banyak apa ya ketentuannya berapa kakak nggak buat, makanya kakak buat di sini. Nah, kalau misalnya mau satu kali aja teman-teman dari awal buat aja ketentuannya buatkan menjadi 3 paragraf, biar dia langsung masuk ke 3 paragraf, gitu ya. Nah, itu yang nomor satu. Teman-teman untuk hasilnya sama kayak tadi, di sini ada 4 sama hasilnya kayak tadi gitu. Terus yang nomor 4 kita lihat adalah select a topic from the school curriculum, minta ChatGPT. Nah, teman-teman boleh untuk pilih topiknya itu tentang kurikulum sekolah teman-teman sendiri. Kalau nggak tahu kurikulum sekolahnya apa, teman-teman boleh cari di Google. Setelah tahu, nanti teman-teman copy atau masukin kalau misalnya udah tahu atau kurikulum sekarang itu kalau nggak salah sekolah apa ya itu adalah apa nih? Oke, kurikulum merdeka ya, berarti kurikulum merdeka. Oke, tinggal dibuat aja. Buatkan, tadi kita disuruh itu kurikulum merdeka, lalu buatkan 5 pertanyaan tentang topik itu. Oke, berarti teman-teman buatkan 5 pertanyaan untuk 5 pertanyaan tentang kurikulum merdeka. Gitu. Boleh tentang itu boleh. Terus nanti hasilnya sama di sini juga gitu. Terus yang nomor 5, kita disuruh untuk temukan teks pendek dalam bahasa asing. Teman-teman cari dulu teksnya di Google, teks pendek. Mau itu cerita, mau itu apa. Teksnya di Google. Tapi dalam bahasa asing gitu. Jadi bisa aja entah bahasa apapun selain bahasa Inggris ya, selain bahasa Inggris. Kakak mau coba selain bahasa Inggris gitu. Lalu teman-teman minta untuk ChatGPT untuk menerjemahkan teksnya gitu. Lalu nanti hasilnya sama. Hasilnya disimpan ke sini, disalin gitu ya. Terus yang keenam itu adalah eh, memeriksa tata bahasa dan gaya bahasa. Tuliskan pesan kepada guru matematika Anda sendiri untuk meminta dia mengirimkan pekerjaan rumah. Mintalah ChatGPT. Ini maksudnya itu kalau nggak salah. Oke, teman-teman nanti buat dulu pesannya, pesan teman-teman kepada tutor kepada tutor teman-teman, kepada kepada kakak deh, pesannya kepada kakak dan minta dia untuk eh, bukan, pokoknya buat pesan lah, pesan kepada kakak itu pesannya itu teman-teman buat sendiri ya. Teman-teman buat sendiri pesannya. Nah, tapi teman-teman ketik di sini aja pesannya. Menurut saya bla 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 bla. Nah, setelah pesannya sudah selesai, teman-teman boleh di enter, lalu di enter dulu. Jangan di enter ini ya, jangan di enter untuk mencari hasil, tapi enter enter aja
maksudnya itu enter biar ininya kita bisa langsung ke bawah nulisnya gitu. Kalau teman-teman nggak tahu cara kan kalau caranya biasanya kalau di sini kalau kita enter langsung ini langsung bakal minta hasil. Kalau kalau teman-teman nggak tahu caranya itu caranya diklik barengan shift sama enter. Nanti itu bakalan ke enter kayak gini. Oke. Nah, setelah itu setelah teman-teman tulis untuk pesan untuk kakak, baru teman-teman buat kayak promptnya itu adalah untuk memeriksa tata bahasa pesanmu. Berarti pertama adalah periksalah tata bahasa pesan saya yang di atas gitu. Jadi nanti dia akan ngebantu teman-teman untuk memeriksa tata bahasa teman-teman apakah sudah benar atau sudah baik gitu. Oke? Ada yang masih mau ditanyain dulu? Oke, sudah paham ya semuanya ya? Oke, kalau gitu boleh untuk dimulai dikerjain ininya, course-nya. Boleh sambil share screen ya, teman-teman ya. Pak, Mm-mm. ini kok ada yang salah ya? Mana? Siapa nih? Rehan ya? Siapa nih? Muhammad, Muhammad. Muhammad? Oke, coba Muhammad ini share screen. Teman-teman yang lain mana nih? Apa tuh? Yang ini nih. Nomor berapa sih? Nomor 2 ya? Nomor Sebentar, dua. ini masih loading ke kakak nih. Oke, sebentar kita lihat ya nomor 2. Membagi prompt menjadi dua kategori, perintah yang buruk dan juga perintah yang bagus dan juga perintah yang buruk. Coba kakak melihat.
Coba ke bawah. Nah, gagasan bla bla bla. Berikan tiga munculkan. Kayaknya itu yang di bagian coba temukan ide. Coba sebentar sebentar. Temukan ide untuk proyek evaluasi. Kayaknya yang ditemukan ide itu masih buruk deh. Coba deh. Mm-mm. Coba di Ini. ini. Ya, Tapi ini aku kalau sekali lagi salah udah nggak bisa. sebentar sebentar. Sebentar sebentar. Nah, 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 nah. Oke, boleh boleh boleh. Coba. Udah, Oke. makasih. Oke.
Oke, teman-teman karena waktunya juga sudah selesai ya, jadi yang belum selesai boleh untuk dilanjutin di rumah aja, dijadiin PR aja, tapi minggu depan harus sudah selesai ya, teman-teman ya. Oke, boleh untuk stop share dulu. Oke, mana nih? Boleh untuk stop share dulu. Oke, jadi, oh tinggal 6 orang lagi. Oke, jadi hari ini tadi teman-teman, gimana susah nggak teman-teman? Nggak susah kan ya hari ini ya untuk promnya ya? Gampang ya? Cuma emang agak lebih banyak aja dari yang kemarin. Kan yang kemarin tugasnya masih buat naskahnya cuma satu ya? Satu apa dua ya kemarin? Kayaknya masih satu deh. Nah sekarang udah lumayan banyak, makanya teman-teman kayaknya agak lama gitu, nggak apa-apa itu oke. Nah yang penting teman-teman udah paham nih untuk buat promnya juga lebih gampang. Teman-teman nanti kalau misalnya masih ada yang kurang apa ya? Dicoba-coba lagi kalau misalnya hasilnya atau prediksinya masih kurang pas, dicoba-coba lagi promnya sampai teman-teman yang pas menurut teman-teman gitu. Oke, jadi hari ini kita sudah di course juga kita udah menulis surat untuk nenek, terus juga teman-teman juga udah menulis surat untuk teman sendiri, terus juga untuk surat formal dan juga kartu ucapan, terus juga teman-teman juga udah memeriksa tata bahasa pada pekerjaan rumah teman-teman. Jangan lupa nanti pemeriksaan tata bahasa untuk pesan kepada Miss, kepada kakak maksudnya, kepada kakak. Terus juga teman-teman udah meminta ChatGPT untuk menuliskan esai atau abstrak di eh, ini di apa ya di makalahnya teman-teman gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu, kak ya? Oke, Nanti ini bakal dibuat videonya kayak kemarin, Kak. apa iya benar-benar nanti ini kakak kasih lagi sama aja linknya itu sama aja ada di deskripsi grup nanti kakak akan upload videonya di situ teman-teman bisa cek di situ untuk yang listen 2 hari ini gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah mau join pagi ini, siang ini maksudnya. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama ya, teman-teman ya di lesson 3. Gitu, terima kasih. Happy weekend, selamat siang. Dadah. Oke.